Salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang sekali dapat bertemu kembali dalam channel Bro Semesta kali ini bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Kali ini kita telah tiba pada hari Minggu keempat masa Advent. Dan pada hari Minggu keempat ini kita akan merenungkan tentang Maria yang punya peranan dalam rencana keselamatan Allah. Sebelumnya, dalam bacaan pertama, kita mendengarkan kisah Daud yang memperhatikan kehadiran Allah dalam tabut perjanjian dalam tenda yang sederhana. Sementara dia sendiri pada saat masa keemasannya, di mana Tuhan sudah membantu dia mengalahkan raja-raja di sekelilingnya, menyadari tinggal di rumah yang mewah dari kayu aras, dan ingin karena itu membuat atau mendirikan bait atau rumah bagi Allah sebagai tempat tinggal tabut perjanjian yang layak. Namun Allah mengingatkan, menyadarkan Daud melalui Nabi Nathan bahwa Allah sudah punya inisiatif dari awal menyelamatkan, membantu, mendampingi Daud dari berbagai macam peristiwa hingga dia menjadi raja bagi Israel umatnya dan menemani dia sehingga menjadi raja yang berkuasa dalam kemakmuran seperti saat di mana dia berada sekarang. Dan Tuhan ingin menyadarkan bahwa inisiatif penyelamatan itu berasal dari dirinya sendiri. Dan dia tidak membutuhkan tempat tinggal karena dia adalah pemilik segala sesuatu. Dan kalau Tuhan ingin memilih tempat tinggal di mana dia suka, dia akan memilih. Dan itulah yang terjadi ketika Allah memilih seorang gadis dari Nazaret, Maria, untuk menjadi tempat tinggalnya, untuk menjadi tempat di mana anaknya ingin dilahirkan menjadi manusia. Dan terjadilah bahwa Allah mengutus malaikatnya Gabriel untuk menemui Maria, untuk bersepakat dengan Maria tentang rencana keselamatan Allah itu, yakni Allah ingin turun ke dunia, menebus, menyelamatkan umat manusia dengan menjadi manusia. Dan tentu pembicaraan malaikat Gabriel dengan Maria adalah pembicaraan yang sangat penting dan menentukan. Dalam pembicaraan itu menjadi jelas bagaimana situasi perencanaan dari Allah dan dari pihak manusia, dari Maria sendiri. Bagi Maria banyak pertanyaan. Bagaimana mungkin dia mengandung padahal dia belum bersuami? Bagaimana mungkin Allah yang akan dia kandung dari Roh Kudus? Tetapi karena Allah menjadi partner atau temannya berdialog dari pihak Allah, segala sesuatu mungkin. Walaupun dalam pikiran manusiawi mustahil. Dan Maria yang mengetahui serta menyadari bahwa dia adalah hamba dari Tuhan dan bahwa kalau Allah merencanakan sesuatu itu pasti bisa digenapinya, menjawab, "Ya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban ya dari Maria itu, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," fiat voluntas tua dalam bahasa Latin, menjadi satu jawaban yang sangat penting. Boleh kita katakan suatu MOU
yang sangat menentukan. Dan dengan itu terjadi satu babak baru dalam sejarah umat manusia. Karena dengan jawaban iya, fiat dari Maria itu, jadilah bahwa Allah menjadi manusia. Bahwa rencana keselamatan Allah yang sudah sejak berabad-abad dinubuatkan akan terlaksana pada saat Maria menerima jawaban itu. Jadi jawaban fiat atau jadilah menurut kehendakmu kepadaku dari Maria adalah jawaban ya atas keselamatan umat manusia. Begitu pentingnya dan menentukannya jawaban Maria itu, sehingga kita tidak bisa membayangkan seandainya Maria menjawab tidak atas rencana keselamatan ini. Maka akan ada perubahan dari rencana keselamatan Allah sebagaimana seperti yang kita alami pada saat ini. Sikap yang kita temukan dalam diri Maria itu adalah sikap pasrah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Maria bersedia mengikuti apa arah, apa rencana dari Allah. Kedua, juga sikap taat. Aku ini hamba Tuhan. Seorang hamba mempunyai kewajiban dan ketaatan kepada tuannya. Itulah yang dipilih oleh Maria. Dan untuk jawaban pada ketaatan, kerendahan hati, keterbukaan, dan kesediaan Maria, dia ungkapkan dalam iman yang sungguh-sungguh indah. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kepasrahan, ketaatan pada bimbingan Allah itulah salah satu manifestasi dari iman yang sungguh-sungguh dalam. Berpasrah, menyerahkan diri pada bimbingan Tuhan. Begitu indahnya jawaban dan begitu menentukannya kesediaan Maria ini, sehingga untuk satu grup band dari Liverpool yang legendaris, yakni The Beatles, ini menjadi suatu inspirasi untuk salah satu lagu mereka yang berjudul Let It Be, yang merupakan lagu terakhir dari The Beatles sebelum akhirnya mereka bubar. Dalam lagu itu sedikit banyak mereka mengungkapkan, bila saya berada dalam situasi kesulitan, Bunda Maria membisikkan kepada saya satu bisikan yang bijaksana, mengatakan, let it be, fiat, jadilah kehendak Tuhan. Kesediaan Maria untuk berkolaborasi dengan Allah dalam rencana keselamatan menjadi satu peristiwa yang sangat penting bagi sejarah keselamatan manusia. Dalam berbagai macam cara, Allah juga mengajak kita untuk berkolaborasi, bekerja sama. Setiap orang dari kita yang sudah dipermandikan dalam nama Allah diajak untuk bekerja sama, diutus untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Untuk itu, hendaklah kita bersedia, terbuka untuk undangan bekerja sama pada karya keselamatan dari Allah. Dengan segala kemampuan yang ada pada kita, untuk kita sumbangkan. Dan kesediaan kita bekerja sama dengan Allah ini, fiat, let it be, dari pihak kita akan membuahkan karya-karya yang besar dalam rencana keselamatan Tuhan. Maka marilah kita meneladan kesediaan seperti Maria untuk menerima tawaran Allah, dan dengan itu
terjadilah kelahiran Allah menjadi manusia yang akan kita rayakan secara meriah dan penuh sukacita dalam Natal, perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita dengan itu juga membuka hati kita masing-masing, bersedia menerima tawaran dari Tuhan untuk bekerja sama dengan Dia dan sesama mewartakan kabar sukacita, sehingga kegembiraan Natal, damai, dan tanda kasih penyelamatan dari Allah dapat dirasakan, dapat dialami oleh kita sendiri dan juga bagi sesama di sekitar kita. Hingga di sini video kita kali ini. Selamat mempersiapkan diri untuk perayaan Natal yang sudah semakin mendekat, dan rahmat serta tanda kasih dari Tuhan menyertai kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua.